Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pro prestasi. Selamat pagi Bapak Ibu penilai program sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sri Kelana. Saya merupakan salah satu dosen yang berhome base di program studi Diploma 3 Permesinan Kapal pada Perguruan Tinggi Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yakni penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknologi Informatika. Teknik pengajaran yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan metode DII, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery merupakan proses penyampaian materi dengan baik kepada taruna agar dipahami. Interaction merupakan interaksi antara dosen dengan taruna ataupun interaksi antara taruna dengan dosen atau pertanyaan lain. Dan assessment merupakan adanya pemberian tugas yang diberikan kepada taruna dan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman taruna dalam menerima materi pembelajaran yang telah disampaikan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Teknologi Informatika. Mata kuliah Teknologi Informatika merupakan mata kuliah wajib bagi taruna-taruni semester ganjil pada program studi Diploma 3 Permesinan Kapal di Perguruan Tinggi Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang. Mata kuliah Teknologi Informatika ini memiliki bobot sebesar 1 SKS teori dan 1 SKS praktek selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Teknologi Informatika bertujuan untuk membekali taruna-taruni dengan pengetahuan operasional lengkap dengan perkembangan teknologi mutakhir pada industri pelayaran niaga dan untuk mengetahui dan mampu memahami dalam melakukan pengoperasian komputer, teknologi digital guna menunjang mendukung kegiatan sehari-hari dalam pekerjaannya. Pada mata kuliah ini terkait pokok bahasan yaitu membahas tentang yang pertama komputer dan sejarahnya, yang kedua organisasi, arsitektur komputer dan karakteristik media penyimpanan, yang ketiga perkembangan dan klasifikasi komputer, yang keempat software, hardware, dan komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak, yang kelima prosesor dan memori, yang keenam sistem bilangan, lalu yang ketujuh sistem komunikasi data dan database, yang kedelapan perangkat jaringan komputer, lalu yang kesembilan topologi jaringan, lalu yang kesepuluh perkembangan program terstruktur. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi Diploma 3 Permesinan Kapal yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah dari ranah sikap. Capaian pembelajaran lulusan yang pertama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, etika. Lalu yang kedua, menunjukkan sikap ketangguhan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Lalu dari ranah keterampilan umum,
CPL yang pertama mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan pencegahan plagiarisme. Yang kedua, mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi di bidang keahlian. Lalu dari ranah pengetahuan, capaian pembelajaran lulusan yang pertama menguasai pengetahuan faktual tentang peralatan teknologi informasi dan akses informasi global. Lalu dari ranah keterampilan khusus, yang pertama memiliki pengetahuan teknologi industri maritim. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, program studi Diploma 3 Permesinan Kapal yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, taruna mampu melakukan, menyimpan, mengamankan, menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiarisme. Yang kedua, mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian dalam industri pelayaran niaga. Yang ketiga, mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Referensi yang digunakan pada mata kuliah teknologi informatika ini yaitu 1. Model COS 7.03 Office Insider of Navigation Watch 2014 edition. Lalu yang kedua, Jureansa Deli dengan judul buku Pengantar Teknologi Informasi, penerbit Raja Wali Press. Lalu buku yang ketiga, Dewi Astuti, terkait buku Ajar Pengantar Teknologi Informasi, penerbit PT Sonpedia Publishing. Lalu referensi berikutnya, Bayu Rianto dengan judul bukunya Dasar-Dasar Pengantar Teknologi Informasi. Lalu buku referensi berikutnya dari Muhammad Sabta, Teknologi Informatika, penerbit Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Dan referensi berikutnya bukunya William Tobias dengan judul Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi, penerbitnya Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Adapun sistem pembelajaran dan materi pada mata kuliah ini yang saya lakukan dalam satu semester. Di awal pertemuan, saya melakukan perkenalan dan membangun keakraban dosen dan taruna. Yang kedua, biasanya saya membuka diri untuk berdiskusi apapun itu bentuknya terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka dalam proses pembelajaran agar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya saya membahas kontrak perkuliahan, yang mana dalam hal ini yaitu dengan membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan, baik saat pembelajaran teori maupun praktek. Berjalan termasuk modul perkuliahan agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 16 pekan ke depan, di mana 7 pekan pertama sebelum pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS. Lalu, 1 pekan pelaksanaan UTS teori dan UTS praktek, kemudian 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester UAS teori dan UAS praktek, dan 1 pekan selanjutnya ujian akhir semester teori dan praktek. Metode pembelajaran mata kuliah teknologi informatika yang digunakan yaitu dengan metode pendekatan student center learning, di mana diskusi dan kolaborasi yang melibatkan diskusi aktif dan kolaborasi antara sesama taruna dan dosen. Bisa seperti mengungkap pendapat, bertukar ide gagasan, informasi terkait topik bahasan pada setiap pertemuannya, dan hingga tumbuh berkembang bersama dengan taruna lain. Dan metode kedua, dengan metode praktek terbimbing yang lebih dikenal sebagai metode pembelajaran berbasis proyek, dengan melibatkan taruna berpartisipasi aktif dalam kegiatan praktis dan pendekatan yang
menekankan pada pengalaman langsung, praktek untuk membantu taruna memahami dan menguasai konsep dan keterampilan yang diajarkan relevan. Biasanya pada saat di awal pertemuan, dilakukan review pembelajaran, yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran baik teori maupun praktek sebelumnya, dan akan disambung pada materi selanjutnya. Dan selanjutnya dalam perkuliahan saya juga menjalankan beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan dalam pembelajaran teori maupun praktek. Yang pertama menggunakan media Zoom meeting pada saat taruna posisinya tidak diasramakan atau berada di luar kampus. Bentuk interaksi lainnya ya saya juga menggunakan via WhatsApp grup kelas untuk berdiskusi terkait kendala-kendala, perubahan jadwal, praktek selama proses perkuliahan. Selanjutnya dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran. Dalam proses ini, bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap taruna yang bertujuan untuk mengukur kemampuan taruna secara objektif dan menerima materi pembelajaran baik teori dan praktek. Indikator penilaian yang saya gunakan yaitu mengikuti pedoman akademik yang resmi dan berlaku di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang. Di mana pada awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah Teknologi Informatika, yaitu yang pertama, nilai tugas dengan bobot 10%. Yang kedua, nilai ujian tengah semester dengan bobot 20%. Yang ketiga, nilai praktek dengan bobot 20%. Yang keempat, nilai ujian akhir semester 50%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan mengharapkan taruna dapat memahami, mempraktekkan proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Sebagai penutup, itulah tadi aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah yang saya lakukan, terdiri dari delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dan di lab komputer secara daring atau langsung pada mata kuliah Teknologi Informatika. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiknya kita berdoa mulai. Ya, selesai. Selamat pagi. Ya, sekarang kita lanjut kepada materi terkait perangkat keras atau disebut hardware dan juga perangkat lunak. Tujuan materi pembelajaran kali ini terkait pada hardware dan software. Itu terkait pada untuk mampu menjelaskan terkait konsep. Konsep apa? Hardware dan software. Terus juga bisa mampu membedakan jenis-jenis dari hardware dan software atau perangkat keras dan perangkat lunak. Nah ini, jadi kedua ini yang akan kita pelajari. Mungkin kalian sudah didapat di waktu SMA ya, terkait pembelajaran apa sih software, apa sih hardware pada komputer. Nah ini kita lihat. Jadi memang ada 3 elemen komponen dari komputer, di mana ada perangkat keras, terus ada perangkat lunak, kata lainnya itu perangkat keras dan perangkat lunak, software dan hardware, dan juga pengguna, brainware. Nah ini pengguna atau brainware. Ini 3 elemen komputer yang kita pelajari sangat penting. Jadi memang di dalam komputer ini, komputer kan adalah sebagai, ada yang tahu komputer itu apa?
Kalau yang tahu silakan tunjuk tangan. Dahulu sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Jadi jangan sampai tidak diulas lagi ya. Jadi kalau komputer itu seperangkat alat elektronik ya, di mana di dalamnya ada gabungan komponen-komponen. Ya. Nah, komponen itu ya ini, perangkat keras dan perangkat lunak. Nanti kita membahas software, di sana ada motherboard, di dalamnya ada Windows. Nah, ini kita bahas terkait pada hardware atau perangkat keras. Apa sih? Jadi memang komponen-komponen fisik yang terdapat di mana? Dari si PC. Satu kesatuan sistem dia. Jadi di dalamnya ada personal komputer. Nah, ini PC disebutnya. Jadi memang hardware ini dibagi jadi berapa? 4 ya. 4 komponen atau 4 bagian. Di mana menurut sifatnya dari 4 ini yaitu ada perangkat input, terus ada perangkat output, ya. Terus ada perangkat prosesan seperti itu. Nah, dan memori. Nanti kita akan bahas satu persatu dari 4 perangkat ini. Apa sih perangkat input itu? Nah ini, jadi perangkat input itu ya peralatan. Jadi peralatan yang menerjemahkan data-data yang dapat dibaca oleh manusia dan menjadi data diproses oleh apa? Komputer. Nah ini. Contohnya ya ada 3 jenis keyboard ya, kita tahu keyboard ya. Dimana di situ ada tulisan yang bisa terbaca, abjad, kapital, huruf, numerik ya. Nah setelah kita gunakan dia akan terbaca, diproses oleh komputer. Dan juga ada sumber data entry perangkat. Nah ini kita bahas satu-satu. Terkait keyboard, nah ini bentuknya keyboard di sini. Jadi ada tombol-tombol yang kalian pasti pahami ya sebelumnya ya. Nah ini. Nah ini salah satunya perangkat dari input. Nah perangkat input ini ya peralatan untuk menerjemahkan data-data yang mana dibaca oleh manusia nanti diproses melalui komputer atau bisa kita kenal dengan CPU, Central Processing Unit ya. Nah itu dia. Jadi memang ada 3 jenis untuk perangkat input ini, yaitu apa? Keyboard, terus apa lagi? Pointing device, terus apa lagi? Nah, dari 3 jenis ini kita pecah nih, kita bahas satu-satu. Pertama keyboard. Keyboard apa? Perangkat untuk mengkonversi apa? Karakter. Nah, seperti itu. Jadi memang ada 101 keyboard nih totalnya. 101 tombol. Iya. Ada yang 104. Nah, ini. Ada juga yang bentuknya ini ergonomic keyboard. Terus sekarang ini lebih canggih lagi ya. Dia bentuknya dalam seperti alas mouse ya. Jadi memang tidak terpasang atau tidak menyatu dengan monitor. Terpisah dia pakai wireless. Nah ini. Terus apa pointing defense? Jadi pointing defense ini terkait pada petunjuk-petunjuk dalam memposisikan apa kursor atau pointer ke layar. Nah, contohnya seperti ini, laser pointer. Nah, ini bisa mengubah, mengontrol. Nah, ini. Dan juga bisa ya, seperti itu. Menunjuk, benar. Nah, ini pointing defense. Terus yang ketiga sumber data apa? Entry perangkat. Nah, ini. Jadi apa sumber data entry perangkat ini? Jadi ya bentuk data ke dalam bentuk yang bisa dibaca oleh komputer. Jadi seperti scanner, sensor biometrik. Kalau di kantor ini seperti fingerprint, terus face ya. Nah sayang di kita ini tiap kelas harusnya ada fingerprint. Sehingga nanti pada saat absen, tiap mata kuliah masuk bisa ngabsen. Jadi nggak bisa diakali lagi dosen dan taruna. Jadi memang ya sangat akurat. Jadi sidik jari kita sudah terbaca. Datanya siapa nih keluar semua tuh, muka kita, biodata kita di situ, hari tanggal. Nah ini fungsinya. Jadi sumber data entry perangkat seperti itu. Nah yang kedua perangkat output. Yang tadi ada 4 bagian. Ini yang kedua. Kalau output ini terkait kita tahu keluarannya. Jadi alat yang digunakan untuk apa? Menampilkan
Hasil dari apa? Nah, iya, yang pengolahan dari CPU tadi. Contohnya seperti monitor, printer, terus apa lagi? Speaker. Kalau speaker, outputnya apa? Suara audio ya, yang kita bisa dengarkan ya. Mulai dari kita mengatur volume, terus ada sekarang ya speaker-speaker yang tidak pakai kabel lagi ya, pakai Bluetooth. Nah ini sekarang udah canggih. Terus ada lagi printer ya. Terus monitor, kita tahu monitor dulu ada zamannya yang monitor dimensi ukurannya besar ya. Nanti kita bahas terkait monitor. Nah ini monitor. Jadi monitor itu alat apa yang digunakan untuk menampilkan hasil dari apa? Nah itu dia. Jadi memang monitor ini terbagi jadi 3. Nah ini ada monitor CRT, ada LCD, ada LED. Ada yang bisa membedakan nggak dari ketiga ini? Kalau kita ketahui dulu itu pada masanya ya ada dimensi ukurannya ya. Kalau yang monitor CRT ini kita tahu belakangnya itu tabung besar ya. Nah iya benar, seperti TV zaman dahulu. Jadi memang resolusi ketajamannya itu kurang. Kelemahannya terus makan daya watt juga ya, arus listriknya kuat. Beda dengan LCD sekarang. Dia LCD makin tipis, resolusi ketajaman warna, suara, kejernihan bagus. Seperti itu. Terus daya arus listriknya pun ya wattnya rendah. Nah lebih canggih lagi nih LED. Iya, light emitting diode. Jadi memang LED ini ya lebih tipis dia. Resolusi gambar, cahaya, warna lebih tinggi, lebih bagus dibandingkan LCD. Nah ini ada yang mau ditanyakan terkait monitor? Saya kira udah jelas ya. Nah ini gambaran dari monitor, kita ketahui. Iya, nah ini yang bentuk LCD. Ini ketajaman gambarnya, warna resolusinya cukup memadai. Sehingga mata kita tidak rusak, bisa diatur untuk pencahayaannya, seperti itu. Yang kiri ya tabung, karena posisinya aja, dia tampak depan. Nah ini printer. Apa printer itu? Jadi alat yang digunakan untuk apa? Nah iya, jadi hasil untuk pengolahan pada komputer dalam bentuk hard copy outputnya. Nih. Ada perangkat penyimpanan atau memori. Dua, ada main memory, ada secondary memory. Nah ini kita bahas. Apa main memory itu? Nah ini, jadi main memory itu terletak di dalam motherboard, di dalamnya dia. Beda lagi dengan, nah ini, dari di dalamnya ada RAM. RAM itu random access apa? Memory. Terus ada ROM, read only memory yang bisa membaca, menyimpan data tetap. Nah ini. Terus ada lagi apa? CMOS. Nah ini, dia juga untuk menyimpan data. Ini menyimpan data, membaca data semuanya. Nah ini, jadi tersimpan. Seperti itu. Nah ini, yang kedua ada second memory atau memori sekunder. Nah ini, ada optic disk. Sekarang udah nggak ada lagi optic disk ya. Di setiap komputer, laptop ya. Kalau hardware bisa dilihat oleh panca indera. Kalau hardware tidak, dia bagian dari sistem komputer, tidak terwujud bentuknya seperti itu. Fungsinya apa? Nah ini ada software system, ada aplikasi ya. Kalau software system ini kita ketahui, nah ini dia berhubungan langsung dengan komponen-komponen yang ada dalam perangkat komputer. Iya, perangkat keras, benar. Nah ini perangkat lunak ini ya sistem operasinya, terus pemrogramannya, utility-nya seperti apa. Nah ini ibarat dua belah mata pisau, ada sisi tajam dan ada sisi. Nah kalau kita tidak secara bijak mengoperasikan atau menggunakan suatu aplikasi itu ya bisa membunuh diri kita ya. Nah itu, jadi kita jangan sampai berbuat negatif, apalagi sekarang marak judi online, pinjaman online ya. Nah ini hati-hati terhadap kita semua. Iya, judul.
Iya, benar, judul lebih banyak. Di mata kuliah teknologi informatika ini kita berada di lab komputer. Untuk mengawali praktikum hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, selesai. Baik, kali ini kita akan praktek terkait memperkenalkan perangkat keras dan perangkat lunak atau hardware dan software pada komputer ya. Nah ini. Jadi ada namanya perangkat keras atau disebut apa? Dan juga perangkat lunak ya. Minggu lalu kita ketahui sudah melakukan pembelajaran teori di kelas. Jadi sekarang kita akan memperkenalkan mana sih yang termasuk dalam perangkat keras, perangkat lunak, atau software dan hardware ya pada komputer. Nah, jadi di hadapan kalian ini ada beberapa jenis dalam masuk ke apa tuh? Hardware ya, perangkat keras. Bisa kalian lihat ada di depan kalian monitor. Nah ini monitor. Monitor yang ada layarnya. Ini bentuknya apa? LCD apa LED? LCD ya, dimana kita ketahui kita bisa membedakan apa itu LCD, LED terkait monitor. Jadi memang kalau bentuknya tipis, terus tidak memakan daya listrik tinggi, terus resolusi dari pewarnaan di layar monitor kita terlihat jernih, terus resolusi warna pun cerah ya. Nah itu yang bentuk LCD. Terus ada lagi kita mengenal apa? Keyboard. Nah ini keyboard. Nah keyboard ini ya ini untuk apa? Inputan ya. Dimana nanti diproses oleh komputer. Jadi perangkat input. Terus ada lagi, apalagi perangkat keras yang terlihat di meja kalian? Mouse. Ya, mouse. Terus apa lagi? Ada headset ya. Nah, headset ini termasuk dalam output atau input? Output. Dia mengeluarkan apa? Nah, ya, good. Bisa kita pahami semuanya ya. Terus ada proses apa lagi? Perangkat input ya. Contohnya apa yang ada di depan kalian perangkat input? Ya, keyboard, mouse, benar ya. Jadi itu, sekarang kalian sudah tahu bisa membedakan apa itu yang mana perangkat lunak, yang mana perangkat keras. Nah, sekarang kita mengaktifkan komputer. Coba cari tombol powernya yang mana. Lihat arus listriknya ada atau tidak di CPU-nya. Nah ini. Central Processor apa? Unit. Di mana di dalamnya ada komponen untuk memproses data-data. Silakan monitornya, CPU-nya. CPU-nya dicek dulu di bawah posisinya. Lihat di CPU-nya di bawah. Ada yang belum aktif, dibuka Word. Kalian masukkan, kalian input. Bisa ketik nama, bisa ketik. Lebih memudahkan lagi, kalian kan sudah punya email masing-masing ya. Nah, coba buka emailnya. Kalian pasti sudah tahu cara mengirim data seperti apa. Dan kita kan di bidang kelautan ya. Mulai dari manifest, muatan. Kita dulu mulai dari catat-mencatat. Sebentar. Ya manual tercatatnya. Kalau sekarang zaman udah canggih ya, pakai aplikasi semua, kayak sistem penyeberangan kita, kapal-kapal, data manifestnya udah membelian tiket, udah pakai Perigi semua aplikasi. Nah ini, banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan kita nantinya. Nanti bisa juga pakai sistem teknologi terkait kenavigasian, gimana untuk melacak kedalaman, terus terkait pada cuaca, seperti itu udah terdetek semua.
karena ya sekarang udah terintegrasi dengan sistem. Nah, coba dibuka. Di situ nanti kita bisa nginput terkait pengolahan data, bisa nginput terkait perangkat input untuk menginput data-data. Seperti kalau dalam tugas akhir itu kita sering membuat daftar pustaka ya, dalam pengetikan, penginputan data-data manifest atau maintenance peralatan yang ada di atas kapal ya. Karena sudah terintegrasi semua. Seperti lewat link yang telah diberikan.